Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, selamat malam rekan-rekan sekalian. Di sini pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah dengan topik Cyber Security Management pada implementasi Artificial Intelligence. Perkenalkan, saya sendiri Kalisa Rame dan dua rekan saya, Ratna Dumari Siregar serta Syafnat Fuaini. Yang pertama mengenai pengantar Cyber Security. Whitman dan Method pada tahun 2022 mendefinisikan cybersecurity sebagai serangkaian kebijakan, proses, teknologi, dan praktik yang dirancang untuk melindungi informasi, sistem komputer, jaringan, serta aset digital dari akses tidak sah, penyalahgunaan, gangguan, maupun serangan cyber. Sementara Stallings dan Brown pada tahun 2024 mempertegas bahwa fokus utama cybersecurity adalah pada tiga pilar tindakan, yaitu pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman yang bisa mengganggu operasional sistem informasi. Secara ringkas, cybersecurity bukan sekadar soal teknologi canggih. Ia adalah pendekatan terpadu yang menyatukan dimensi manusia, proses kebijakan, dan teknologi untuk menjaga tiga aspek fundamental, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dikenal sebagai CIA Triad. Dalam konteks AI, relevansi cybersecurity justru makin tinggi. Sistem AI bergantung sepenuhnya pada data dan infrastruktur digital. Menariknya, AI bisa hadir dalam dua wajah sekaligus, sebagai alat untuk memperkuat pertahanan keamanan sekaligus berpotensi menjadi sasaran atau bahkan sarana serangan cyber. Selanjutnya, bagaimana tren global terhadap ancaman dan serangan cyber? Yang pertama, eskalasi risiko cyber yang signifikan. Menurut World Economic Forum 2025, menempatkan ancaman cyber sebagai salah satu risiko global yang paling utama, seiring ketergantungan organisasi yang kian masif terhadap teknologi. Hal ini menuntut kesadaran tinggi setiap organisasi untuk mengelola aset informasi mereka agar operasional tetap berjalan dengan stabil. Lalu menurut Enisa, jangkauan ancaman terus berkembang dari sisi frekuensi, metode, dan kompleksitas serangan. Beberapa ancaman yang masih mendominasi secara global antara lain ransomware, phishing, pencurian identitas digital, dan kebocoran data menurut IBM Security pada tahun 2024. Yang membuat situasinya makin rumit, perkembangan teknologi seperti cloud computing, IoT, dan AI sendiri turut mengubah pola ancaman modern. Organisasi tidak lagi menghadapi serangan konvensional saja, melainkan serangan yang didesain secara cerdas dengan memanfaatkan celah dari teknologi terbaru. Menurut Stallings dan Brown pada tahun 2024, mengingatkan bahwa semakin luas penggunaan teknologi digital, semakin besar pula permukaan serangan atau attack surface yang harus dilindungi. Pergeseran strategi keamanan proaktif, organisasi dipaksa untuk tidak lagi bersikap reaktif, melainkan harus membangun strategi keamanan yang komprehensif dan adaptif. Langkah ini penting untuk menghadapi pola ancaman modern yang didesain secara cerdas dengan memanfaatkan kelemahan pada infrastruktur digital terbaru. Munculnya ancaman spesifik seperti data poisoning dan adversarial attacks menunjukkan bahwa sistem AI sendiri kini menjadi sasaran utama. Serangan ini bertujuan memanipulasi data, pelatihan, atau input untuk mengelabui model AI agar menghasilkan keputusan yang keliru. Selanjutnya, konsep dan ragam elemen serta aspek dalam cybersecurity. Yang pertama ada elemen cybersecurity. Menurut Whitman dan Method pada tahun 2025 menjelaskan bahwa cyber security berdiri di atas tiga elemen utama yang harus berjalan secara terintegrasi. Yang pertama ada people atau manusia yang mencakup seluruh individu terlibat dalam penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan sistem informasi. Faktanya, menurut von Solms dan Van Niekerk pada tahun 2022, faktor manusia masih menjadi penyebab utama insiden keamanan, baik dari kesalahan penggunaan, kurangnya kesadaran keamanan, maupun tindakan penyalahgunaan akses yang disengaja. Lalu yang kedua ada proses. Proses merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, standar, dan mekanisme pengendalian yang mengatur aktivitas keamanan informasi. Stallings dan Brown pada tahun 2024 menegaskan bahwa proses keamanan berfungsi sebagai pedoman sistematis bagaimana risiko diidentifikasi, dinilai, dimitigasi, dan dipantau secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada teknologi, meliputi berbagai perangkat keras,
perangkat lunak, dan infrastruktur keamanan seperti firewall, antivirus, sistem deteksi intrusi, enkripsi, serta autentikasi multifaktor. Teknologi adalah alat, tapi efektivitasnya selalu bergantung pada manusia dan proses yang mengelolanya. Aspek keamanan yaitu CIA Triad dan perluasannya. Stallings dan Brand pada tahun 2024 merumuskan 3 aspek dasar yang menjadi fondasi keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas, yang menjaga keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data agar tidak berubah tanpa izin. Lalu yang terakhir ada availability atau ketersediaan, yaitu memastikan sistem dan informasi tetap dapat akses saat dibutuhkan. Seiring berkembangnya AI, muncul aspek tambahan yang tak kalah penting, yaitu authenticity atau verifikasi keaslian identitas, accountability atau kemampuan melacak dan mempertanggungjawabkan aktivitas sistem, dan trustworthiness, yaitu karakteristik yang menurut NIST AI Risk Management Framework pada tahun 2023 menjadi syarat mutlak agar output sistem AI dapat dipercaya, aman, transparan, dan bertanggung jawab. Karakteristik ini memastikan bahwa teknologi cerdas dapat diandalkan oleh pengguna tanpa mengorbankan standar etika dan keamanan data. Selanjutnya, konsep dan penerapan Security Risk Management. Manajemen risiko keamanan adalah proses berkelanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko terhadap sistem informasi. Whitman dan Mathard pada tahun 2022 mendeskripsikannya sebagai upaya mengidentifikasi aset, ancaman, kerentanan, dan dampak potensial sehingga organisasi bisa menentukan langkah pengamanan yang paling tepat dan efisien. NIST IARMF pada tahun 2023 memperluas cakupan ini. Resiko pada sistem AI tidak hanya soal keamanan teknologi, tetapi juga mencakup privacy, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial dari penggunaan AI. Whitman dan Mathard pada tahun 2022 memetakan 5 tahapan security risk management yang saling berkaitan. Yang pertama, ada identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasikan aset, ancaman, dan kerentanan yang berpotensi menimbulkan risiko. Dalam sistem AI, risiko bisa datang dari kebocoran data, pelatihan, kesalahan algoritma, manipulasi model, hingga penyalahgunaan akses. Lalu yang kedua ada analisis risiko, yaitu menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang bisa ditimbulkan, sehingga diketahui prioritas penanganannya. Lalu yang ketiga, evaluasi risiko, yaitu membandingkan tingkat risiko dengan standar yang ditetapkan organisasi untuk menentukan apakah risiko tersebut bisa diterima atau memerlukan tindakan lanjut. Lalu yang keempat, ada mitigasi risiko, memilih strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko sesuai konteks ancaman. Lalu yang kelima, yaitu yang terakhir, ada monitoring dan review, yang memantau secara berkelanjutan karena kondisi lingkungan dan ancaman cyber tidak pernah berhenti berkembang. Selanjutnya yaitu NIST AI Risk Management Framework. NIST pada tahun 2023 mengembangkan kerangka kerja khusus untuk mengelola risiko AI yang terdiri dari 4 fungsi saling berkaitan. Govern membangun budaya, kebijakan, dan mekanisme pengawasan risiko AI. MAP memahami konteks penggunaan AI dan mengidentifikasi sumber risiko sejak awal. Measure mengukur dan mengevaluasi risiko melalui pengujian, audit, dan pemantauan kinerja. Dan yang terakhir, manage, mengelola, memitigasi resiko yang teridentifikasi untuk menjaga keamanan sistem. Selanjutnya yaitu policy and governance pada artificial intelligence. Peran kebijakan keamanan. Yang pertama yaitu penetapan aturan formal organisasi. Kebijakan keamanan berfungsi sebagai dokumen resmi yang menetapkan aturan main dan tanggung jawab seluruh personal dalam melindungi aset informasi, khususnya dalam memitigasi resiko penggunaan teknologi kecerdasan buatan secara tidak sah. Yang kedua, pengaturan privasi dan akses sistem. Policy memberikan panduan spesifik mengenai pengelolaan data pribadi, batasan akses terhadap model AI, serta prosedur pengembangan dan pengujian model,
untuk memastikan integritas sistem tetap terjaga dari ancaman eksternal. Dan yang ketiga, standarisasi respon insiden keamanan. Kebijakan ini merumuskan langkah-langkah sistematis dalam menghadapi gangguan keamanan AI sehingga organisasi memiliki kesiapan dalam melakukan deteksi, pencegahan, dan pemulihan yang selaras dengan standar global seperti ISO atau IEC 42001 2023. Selanjutnya itu tata kelola AI atau governance. Yang pertama, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Tata kelola AI menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan setiap keputusan yang diambil oleh sistem dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalkan potensi bias atau penyalahgunaan teknologi yang merugikan pemangku kepentingan. Yang kedua, penjaminan kepatuhan terhadap regulasi. Mekanisme ini memastikan bahwa operasional sistem AI sepenuhnya mematuhi hukum perlindungan data dan standar etika yang berlaku, guna menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan sesuai dengan koridor hukum. Yang ketiga, keseimbangan antara manfaat dan resiko. Tata kelola berfungsi mengintegrasikan manajemen resiko ke dalam seluruh siklus hidup AI, memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan potensi ancaman cyber yang mungkin muncul. Selanjutnya, yang keenam yaitu konsep Information Classification and Privacy. Menurut Whitman and Mathers pada tahun 2022 mendefinisikan klasifikasi informasi sebagai pengelompokan informasi ke dalam kategori berdasarkan tingkat kerahasiaan dan dampak yang mungkin terjadi jika informasi tersebut diakses, diubah, atau disebarluaskan tanpa izin. ISO atau IEC 27001 tahun 2022 menegaskan pentingnya mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset informasi sebagai dasar penerapan kontrol keamanan yang tepat. 4 kategori klasifikasi informasi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu adalah public information. Informasi yang dapat diakses publik tanpa risiko signifikan. Yang kedua, internal information, yaitu digunakan untuk kebutuhan internal, memerlukan pengendalian akses tertentu. Yang ketiga, confidential information, yaitu informasi sensitif yang hanya boleh diakses pihak berwenang tertentu. Dan yang keempat yaitu restrict information, yaitu tingkat sensitivitas tertinggi, akses sangat dibatasi karena kebocorannya bisa menimbulkan dampak sangat serius. Selanjutnya yaitu relevansi klasifikasi dalam ekosistem AI. Dalam implementasi AI, klasifikasi informasi sangat krusial karena sistem AI mengolah beragam data dengan tingkat sensitivitas berbeda. Proses ini menentukan data mana yang boleh digunakan untuk pelatihan model, data yang perlu dienkripsi, serta data yang memerlukan pembatasan akses paling ketat. Selanjutnya yaitu privacy. Solve pada tahun 2022 mendefinisikan privacy sebagai hak individu untuk mengendalikan bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan. NIST EIRMF pada tahun 2023 menegaskan bahwa perlindungan privasi harus menjadi bagian integral dari pengembangan AI sejak tahap awal. Sharma et al. Tahun 2023 menambahkan bahwa perlindungan privasi dalam AI tidak hanya soal mengamankan data, tetapi juga mencakup transparansi penggunaan data, akuntabilitas organisasi, dan kemampuan pengguna memahami bagaimana data mereka diproses. Selanjutnya yaitu prinsip perlindungan privasi dalam AI. Penerapan minimalisasi data dan persetujuan. Organisasi hanya diperbolehkan mengumpulkan informasi yang benar-benar diperlukan dan wajib mendapatkan persetujuan pengguna berdasarkan informasi transparan untuk menjaga kedaulatan data pribadi individu di lingkungan digital yang kompleks. Transparansi dan akuntabilitas pengolahan data. Perlindungan privasi menuntut organisasi untuk menjelaskan secara jelas bagaimana data dikumpulkan dan diproses oleh sistem AI, sehingga pengguna dapat memahami sepenuhnya mekanisme penggunaan informasi pribadi mereka. Lalu, pengendalian akses dan perlindungan teknis. Keamanan privasi dijamin melalui pembatasan akses hanya kepada personil yang sah, serta penerapan teknologi proteksi seperti enkripsi dan autentifikasi untuk mencegah kebocoran data selama siklus hidup AI. Selanjutnya yaitu integrasi privasi sejak tahap pengembangan. Berdasarkan kerangka kerja NIST IRMF, perlindungan privasi harus menjadi concern utama sejak awal perencanaan sistem AI guna menciptakan teknologi yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Lalu, eh, ragam ancaman dan serangan cyber pada ekosistem AI. Serangan cyber konvensional dan modern. Yang pertama yaitu ancaman malware dan ransomware, penggunaan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau melumpuhkan operasional infrastruktur AI guna menuntut tebusan finansial dan merugikan reputasi organisasi secara signifikan. Lalu eksploitasi phishing berbasis generatif AI, teknik rekayasa sosial untuk memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Dalam era generatif AI, serangan phishing menjadi semakin meyakinkan dan personal, meningkatkan peluang keberhasilannya secara signifikan. Lalu ancaman deepfake dan disformasi, penggunaan AI untuk menghasilkan konten audio, gambar, atau video sintetis yang menyerupai objek asli demi tujuan penipuan, manipulasi informasi publik, serta perusakan kredibilitas individu maupun institusi. Baik, berikutnya ada risiko kebocoran data atau data breach, yang merupakan insiden akses tidak sah yang mengekspos data pelatihan sensitif, parameter model, serta aset digital penting lainnya yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan. Serangan spesifik terhadap model AI, yang pertama ada serangan manipulasi data atau data poisoning. Teknik menyuntikkan data berbahaya ke dalam set data pelatihan untuk mengacaukan proses pembelajaran mesin, sehingga model AI menghasilkan keputusan atau prediksi yang tidak akurat. Kemudian ada serangan adversarial pada input model, yaitu pemanfaatan modifikasi kecil yang tidak terlihat pada data masukan untuk mengelabui sistem AI, agar memberikan hasil klasifikasi atau keputusan yang sepenuhnya keliru dan menyesatkan. Yang ketiga ada pencurian intelektual model atau model theft. Itu merupakan upaya ilegal untuk menyalin atau memperoleh parameter dan logika model AI milik pihak lain melalui berbagai teknik eksploitasi teknis guna mencuri hak kekayaan intelektual. Baik, berikutnya kita akan membahas teknologi keamanan data dan studi kasus AI. Konsep teknologi keamanan data, Stallings dan Brown pada tahun 2024 mendefinisikan keamanan data sebagai proses perlindungan data selama penyimpanan, pemrosesan maupun transmisi melalui kontrol teknis dan administratif untuk mencegah akses tidak sah, modifikasi, atau kehilangan data. Whitman dan Mathard menambahkan bahwa teknologi keamanan data mencakup semua alat dan mekanisme yang menjaga keamanan aset informasi sepanjang siklus hidupnya. Nah, ada instrumen apa saja untuk keamanan data modern? Yang pertama ada enkripsi atau encryption, mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Stallings dan Brown menyebutnya sebagai metode perlindungan data paling efektif untuk menjaga kerahasiaan informasi selama penyimpanan maupun transmisi. Kemudian ada MFA atau multifactor authentication, yaitu mekanisme autentikasi yang mengharuskan lebih dari satu faktor verifikasi, seperti kata sandi, perangkat fisik biometrik. Whitman dan Mathard menyatakan MFA secara signifikan mengurangi risiko penyalahgunaan akun akibat pencurian kata sandi. Kemudian ada IAM atau Identity and Access Management, sistem untuk mengelola identitas pengguna dan mengendalikan hak akses. Memastikan setiap pengguna hanya mendapat akses sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada DLP atau Data Loss Prevention, merupakan teknologi untuk mencegah kehilangan, kebocoran, atau penyebaran data sensitif ke pihak tidak berwenang. Ada juga SIEM atau Security Information and Event Management, mengumpulkan, menganalisis, dan memantau berbagai aktivitas keamanan sistem secara real time, mendukung deteksi dan respons insiden yang lebih cepat. Ada juga IDS dan IPS, yaitu Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System. IDS mendeteksi aktivitas atau pola yang mengindikasikan serangan, sementara IPS melangkah lebih jauh dengan melakukan tindakan otomatis untuk menghentikan ancaman yang terdeteksi. Dan yang terakhir ada Zero Trust Security. NIST Cyber Security Framework mendeskripsikan pendekatan ini berdasarkan prinsip Never Trust, Always Verify. Setiap pengguna, perangkat, dan aplikasi harus melalui verifikasi sebelum mendapat akses ke sumber daya organisasi. Inovasi teknologi keamanan khusus AI, implementasi federated learning untuk privacy data. Metode ini memungkinkan pelatihan model AI dilakukan pada data yang tersebar di berbagai perangkat tanpa perlu memindahkannya ke lokasi pusat. Dengan hanya mempertukarkan parameter model, kerahasiaan data mentah tetap terjaga secara optimal selama proses pengembangan. Hanya parameter model yang dipertukarkan, bukan datanya. Kemudian ada penerapan differential privacy dalam pengolahan informasi.
Teknik ini menambahkan gangguan matematis atau noise ke dalam kumpulan data untuk memastikan identitas individu tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Pendekatan ini memberikan jaminan matematis bahwa informasi sensitif tetap terlindungi meskipun data digunakan untuk keperluan pelatihan model. Kemudian ada pemanfaatan Secure Multi-Party Computation atau SMPC. Teknologi kriptografi ini memungkinkan beberapa pihak melakukan komputasi bersama tanpa harus mengungkapkan data asli masing-masing kepada pihak lain. Hal ini sangat efektif untuk kolaborasi antar organisasi dalam ekosistem AI yang memerlukan tingkat keamanan dan kepercayaan tinggi. Kemudian penggunaan homomorphic encryption pada sistem AI. Inovasi ini memungkinkan pemrosesan dan komputasi dilakukan secara langsung pada data yang masih dalam kondisi terenkripsi. Teknik ini menjadi solusi krusial bagi pengembangan sistem kecerdasan buatan yang membutuhkan perlindungan data maksimal sepanjang siklus hidup operasionalnya. Penerapan dalam studi kasus AI. NIST AI RMF pada tahun 2023 menegaskan bahwa keamanan data merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan trustworthy AI, yaitu sistem AI yang aman, andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Barrett et al. Menambahkan bahwa pengelolaan risiko AI memerlukan dukungan teknologi keamanan yang mampu melindungi data, model, dan infrastruktur digital sepanjang siklus hidup sistem. Dalam praktiknya, setiap teknologi memiliki peran yang saling melengkapi. Untuk mengatasi risiko kebocoran data, enkripsi dan DLP bekerja sama. Untuk mengurangi akses tidak sah, MFA dan IAM menjadi garis pertahanan utama. Dalam menghadapi serangan cyber terhadap infrastruktur AI, IDS, IPS, dan SIEM bekerja sinergis untuk deteksi dan respons cepat. Sedangkan teknologi khusus AI seperti federated learning dan differential privacy menjaga privasi pengguna tanpa mengorbankan kemampuan analisis sistem. Hasilnya jelas, keamanan sistem AI bukan produk satu teknologi tunggal, melainkan hasil integrasi yang terencana antara manajemen resiko, kebijakan dan tata kelola atau policy and governance, klasifikasi informasi, dan penerapan teknologi keamanan yang saling mendukung. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.